Mari kita lanjutkan pagi hari ini. Kemarin kita sudah belajar yaitu nubuatan tabut perjanjian. Dan saat ini kita masuk nubuatan gulungan kitab ya. Saya jelaskan lagi nubuatan gulungan kitab, dan kemarin kita sudah membaca ayatnya yaitu dalam Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Saudara, gulungan kitab nubuatan yang tertulis ini adalah tentang keimaman. Mari kita melihat bahwa keimaman ternyata sudah dinubuatkan sejak zaman Kejadian sampai kepada surat Wahyu. Jadi jelas Injil sudah diberitakan sejak Kejadian. Tetapi saudara, itu dalam Kejadian masih belum ada. Ya, di awal penciptaan masih belum ada nabi-nabi yang diutus. Jadi saudara, maka itu kenapa Injil diberitakan juga kepada Abraham. Saya berharap saudara mengerti, pada waktu Kejadian Allah belum menetapkan orang-orang yang ditetapkan, dipanggil. Sehingga Rasul Paulus mencatat bahwa Injil baru diberitakan sejak zaman Abraham, karena Abraham itulah bapak orang beriman, ya. Nah, Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 saya bacakan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi, yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya mencatat ada pewahyuan. Saya tunjukkan buat saudara sebagai tambahan supaya saudara mengerti, dan itu berhubungan dengan keimaman. Sebentar, saya sudah mencatatnya. Ada pewahyuan tentang 7. Ya. Di sana ada tanduk 7 dan mata 7. Itu adalah 7 roh Allah. Ya, 7 roh Allah itu sebetulnya keberadaan Roh Kudus. Angka 7 sangat mempengaruhi, itu angka sempurna. Saudara, angka 7. Saudara, tanduk itu berbicara kekuatan, dan mata itu bicara terang. Saudara, ketika saya membaca, sebab 7 tanduk, ya, seekor anak domba bertanduk 7. Saudara, ini lambang nubuatan, keimaman. Karena 7 itu sempurna dan tanduk itu kekuatan, sedangkan mata itu terang, maka saya melihat kekuatan terang itu kekuatan doa, dan itu dinyatakan di menorah. Saudara, di dalam bait Allah ada satu benda namanya menorah, yaitu kaki dian. Saudara, kaki dian itu ada 7 cabang. 3 kiri, 3 kanan, dan 1 di tengah. Saudara, ini bukan kebetulan. Dan kenapa menorah bentuknya seperti tanduk? Saudara tahu, itulah tanduk kekuatan, itulah kekuatan doa,
Katakan amin. Dan saya melihat sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara melihat nanti kita baca ada 4 makhluk. Saudara, 4 makhluk itu adalah karakter penyembah sejati. Mari saya bacakan lagi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah. Perhatikan, keempat makhluk. Ada 4 makhluk. Dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas. Perhatikan, ada kecapi. Kecapi itu melambangkan musik. Pemusik, perhatikan para pemusik yang bersama saya, tolong. Anda itu andalan gereja yang luar biasa. Pemusik itu dahsyat. Sayangnya ular bersarang di pemusik. Saudara, kalau engkau pemusik dengar, kalau engkau pemusik berbahagialah. Kamu pasti dapat tempat nomor 1 di surga. Sebab dari rahim ibumu, sel-sel tubuhmu pemusik. Dengar para pemusik, khususnya yang bersama saya. Jangan tertipu dengan musisi dunia. Anda musisi surga. Hati-hati pemusik. Orang yang sejak dalam rahim sudah diberi karunia musik sama Tuhan. Orang ini namanya sudah dicatat. Tapi sayangnya banyak pemusik bersahabat dengan ular. Mereka direbut oleh dunia. Direbut kafe. Direbut pernikahan. Tidak salah, saudara. Tapi mereka ini luar biasa. Saudara, seorang pemusik itu orang jenius, saudara. Sungguh. Semua pemusik itu jenius. Karena mereka sebelah dekat Tuhan Yesus. Tapi pemusik tidak boleh naik ke tahta Tuhan Yesus. Karena apa? Pemimpin pemusik itu Lucifer. Malaikat Lucifer, saudara, itu malaikat yang memegang kecapi dan cawan emas. Itu dahsyat, saudara. Makanya saya ini sangat peduli dengan pemusik. Saya ini terus memantau. Saya bukan pemusik, saudara. Saya bisa memainkan alat musik, tapi saya tahu diri saya bukan pemusik. Seorang pemusik beda, saudara. Makanya minta maaf, saudara. Banyak pemusik itu jago, saudara. Luar biasa. Tetapi kesombongan nomor 1 ada di dalam hati mereka. Sebab sesungguhnya mereka itu sama dengan Lucifer. Tingkat mereka di surga itu sama dengan malaikat Lucifer, saudara. Maka saya pesan NCC Internasional harus menghasilkan pemusik surgawi. Memang Anda tidak mendapat job banyak. Memang mungkin kamu di dunia kalah sama musisi dunia. Terkenal, hebat. Mereka dapat duit sekali mereka manggung 1 juta, 50 juta, 100 juta. Memang kalian kalah. Tapi namamu tercatat di kitab kehidupan. Satu hari nanti dunia ini akan berakhir. Engkau akan bersama Tuhan Yesus. Selalu di atas mimbar. Di tahta. Saudara coba renungkan teman-teman pemusik. Juga teman PW. Kita ini orang-orang yang di tahta. Pertahankan kekudusan. Maka itu kenapa nanti hari Minggu saya mengajak teman-teman rapat. Orang-orang praise worship itu and worship itu nggak main-main, saudara. Tidak semua dikasih karunia di sana. Saya pun mendapat karunia. Sebab kami di dekat tahta, saudara. Makanya kesombongan, kenajisan,
ketamakan dan semuanya itu menyerang kami. Sebab kami itu memang dilihat, saudara. Memang kami ini, tim PW ini, dari sononya sudah dipromo sama Tuhan. Tapi godaan banyak. Maka itu kami membutuhkan doa. Tim PW itu membutuhkan banyak doa. Oleh karena itu bersyukur NCC Internasional boleh mencetak imam-imam yang menjadi pemusik, imam-imam yang menjadi pemuji. Wah, saudara, saya berdoa supaya PWNCC Internasional jadi andalan surga, saudara. Memang di dunia kami nggak dapat apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kami dimuliakan sebab kami dekat tahta Tuhan. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita, terlebih Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, dialah penyembah sejati, saudara. Tuhanku, imam besarku, penyembah sejati, saudara. Mari teman-teman PW, ayo kita serius 2026. Tidak semua, saudara. Dan ingat, ketika Tuhan Yesus membuka gulungan kitab, di sanalah praise and worship. Dahsyat, saudara. Pelayanan praise and worship ini, pemusik dan pemuji itu gak pernah dilupakan Tuhan. Selalu ada kecapi, saudara. Pertahankan teman-teman pemusik. Engkau orang-orang diistimewakan. Jangan jual hak kesulunganmu. Jangan, saya pesan. Teman-teman PW, bersama saya worship leader, para singer, Anda bukan cuma menyanyi, Anda penyembah. Anda diistimewakan, saudara. Iblis itu gak suka. Haleluya. Maka itu kembali, saudara, ini pesan profetik ya. 2026 kita harus bangkit. Saudara, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Perhatikan, saudara, nubuatan tentang gulungan kitab ini sesungguhnya ketika gulungan kitab dibuka, di situ ada dupa. Saudara, lihat, Tuhan Yesus ada di tahta Allah. Di sana ada dupa, yaitu doa orang kudus. Kemenyan, ada cawan emas, ada kecapi. Perhatikan, ada kecapi, ada cawan emas, ada dupa, kemenyan. Bukankah ini adalah persembahan rohani yang kita lakukan, saudara? Setiap hari, setiap minggu, di mimbar, kita bersama-sama melalui kecapi itu pemusik, melalui cawan emas itu adalah mesbahnya Tuhan yang harus diisi dengan pemuji. Saudara, pemuji itu adalah doa yang dinyanyikan. Makanya menjadi worship leader, menjadi pemuji di gereja, itu Anda penuh dengan kemenyan. Bukan sekedar mencari lagu baik, lagu enak, bukan. Setiap pujian yang dikarang oleh pencipta lagu rohani adalah doa. Maka itu, saudara, para pemuji, pemusik itu adalah pendoa syafaat sesungguhnya. Not mereka itu doa. Not mereka itu kemenyan. Saudara, sungguh luar biasa kalau saudara mengerti ini. Dan saudara, 4 makhluk itu saya catat, saudara, dengar. Di surat Wahyu, ketika Yohanes mendapat penglihatan, di sana ada tahta Bapa. Saudara, tahta Allah Bapa, dan juga tahta anak domba, serta ada 7 roh Allah. Itu selalu ada, saudara. Dan itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan saudara, dan
Di sebelahnya itu adalah 4 makhluk, saudara. Saudara, 4 makhluk ini itu adalah penyembah sejati. Karena 4 makhluk ini itu seperti kerubim, saudara. Ya, kerubim itu malaikat yang dikhususkan ditata Allah. Sebagaimana saya tunjukkan kemarin gambarnya ini, ya gambarnya. Dan kerubim itu artinya keref atau karib. Karib itu sangat dekat karena pendamaian ada di sini, dan itu ada 4 makhluk di depan tata Allah dan anak domba. Dan 4 makhluk itu memiliki 4 karakter. Yang pertama, saudara, itu adalah karakter singa. Kedua, karakter lembu. 3, karakter manusia. Dan 4, karakter raja wali. Itu muka, saudara. Saudara, inilah pendoa syafaat. 4 makhluk itulah penyembah sejati. Sebab di depan tata Allah, sebagaimana Yesaya 6 ayat pertama, Nabi Yesaya melihat tata Allah. Jubahnya menutupi bait Allah. Dan kemudian 4 makhluk itu, kerubim itu sudah. Malaikat itu mengepakkan sayapnya menutup kaki dan mukanya. Dan mereka menyembah Allah. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Allah semesta alam, langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, itu pelayanan praise and worship, saudara, dahsyat itu, luar biasa. Dan disitulah meterai dibuka. Saudara, 4 karakter ini sudah saya jelaskan. Singa, saudara tahu, singa itu merebut. Lembu, saudara, itu bekerja keras, berjuang, mentalnya prajurit. Manusia, saudara. Saudara tahu, seorang manusia. Dan inilah muka manusia ini sesungguhnya adalah karakter Kristus. Manusia itu adalah imam, kepala, laki-laki, gentleman, saudara, pemberani, itu manusia. Dan Raja Wali, wah, Raja Wali matanya tajam, dia tidak takut badai. Intinya 4 karakter ini adalah seperti Kristus, penyembah sejati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa di dalam tata Allah kita melihat begitu dahsyatnya, dan itu digenapkan di dalam gereja, di dalam hidup kita. Sungguh luar biasa. Saudara, saya lanjutkan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan engkau membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Wow. Tuhan Yesus membeli kita bagi Allah. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Oh, saudara, luar biasa. Kita ini akan memerintah. Siapa yang buat kita, saudara? Tuhan Yesus. Jadi mari, saudara, kita mengerti gulungan kitab ini. Meterai dibuka loh, saudara. Ada 7 meterai, nanti kita belajar. Ini waktunya sudah tinggal 5 menit sebetulnya. Ini tuh harusnya sangkakala sudah ditiup. Saudara, ini waktunya sebetulnya sudah ditiup. Tapi kenapa nggak ditiup-tiup sama Tuhan? Karena Tuhan menunggu, saudara, sampai genap bilangan. Oh, haleluya. Saya berharap dari Tulungagung, dengan kasih Kristus, jangan bangun siang.
4:30 sudah bangun dan doa. Dan juga teman-teman yang lain, malulah terhadap dirimu jika 4:30 kamu masih belum bangun. Malulah terhadap dirimu. Hukumlah dirimu sendiri. Caci maki dirimu sendiri. Katakan amin. Anda wajib 4:30 harus bangun. Lebih dari 4:30 maki-maki dirimu sendiri. Anda harus malu dengan Tuhan. Terutama para pemuji pemusik. Saya sudah menasihatkan saudara berkali-kali. Katakan amin. Jangan tertawa dan tersenyum. Hukumlah dirimu sendiri. Malulah terhadap Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saya berpesan besok saya tidak akan melihat lagi yang 4:30 belum masuk. Lebih baik nggak usah live chat daripada bikin saya marah. Anda mengerti? Lebih baik nggak usah live chat. Biar Tuhan yang nilai kamu. Tapi anak-anak muda sudah diabsen sama pembina. Anda mengerti sekarang? Lebih baik nggak usah doa pagi kalau 4:30 nggak bangun. Anda bikin malu. Kembali saudara, Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tahukah saudara engkau adalah raja, bakal raja. Saudara, meterai itu dibuka, gulungan kitab, isinya saudara sesungguhnya menyatakan bahwa akan muncul nanti imam-imam dan raja-raja. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara, kenapa Tuhan Yesus layak menerima pujian, penyembahan, hormat, kekayaan, kejayaan? Karena dialah yang ditentukan oleh Allah Bapa menjadi kepala dari segala sesuatu. Dia yang layak membuka rahasia keputusan Allah. Tidak ada satupun pemuka agama siapapun, manusia terhebat, terkaya di dunia, hanya pribadi Yesus Kristus, karena dialah Allah yang esa. Katakan amin. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan saudara, bagi Dia itu Bapa dan bagi anak domba itu Yesus Kristus layak menerima segala hormat, kemuliaan. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, itulah keadaan yang ada di surga. Nubuatan gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai adalah sebuah rahasia tentang lahirnya keimaman dan terbangunnya rumah rohani di zaman ini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membuka gulungan kitab dan meterainya, sebab Ia yang telah disembelih, dan dengan darahnya Tuhan Yesus telah membeli kita bagi Allah Bapa dan menjadikan kita kerajaan dan imam-imam bagi Allah Bapanya. Kita akan memerintah sebagai raja di bumi baru bersama Tuhan Yesus. Saudara,
Semua ini belum disingkapkan sampai genap buku ini terbit. Saudara, Tuhan memakai kita untuk membuka pewahyuan ini. Dan jadi saya berharap saudara sungguh-sungguh belajar tentang keimaman ini, karena tidak semua orang mengerti. Karena ini rahasia-rahasia Allah. Saudara akan mengerti siapakah saudara dalam Kristus dan tujuan Allah. Kenapa Kristus harus mati? Saudara, karena Kristus harus membuka gulungan kitab itu. Dan isi gulungan kitab itu adalah saudara dan saya. Bukan tentang orang Kristen yang hanya ingin masuk surga, mati masuk surga. Bukan. Tetapi orang Kristen yang dimeteraikan menjadi imam, menjadi pelayan Allah. Katakan amin. Dan itu sudah ditulis di surat Wahyu. Dan sekarang nubuatan meterai ke-7, perhatikan. Halaman 36, Wahyu 8 ayat 1-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, perhatikan meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Saudara perhatikan. Surga sunyi senyap. Ketika meterai ke-7 dibuka, surga sunyi senyap setengah jam. Mengapa saudara? Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ada 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ingat, pedupaan itu selalu berhubungan dengan doa. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Perhatikan, kemenyan. Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Catat saudara, supaya Anda mengerti. Ada 2 cawan yang terjadi di alam roh ini. Itu 2 cawan emas. Yang satu itu adalah di Wahyu 17, nanti saudara belajar. Ya. Itu ada namanya cawan percabulan. Saudara, bukankah setan dia raja hari ini. Dia raja saudara. Hari ini setan itu raja. Dan setan belum dimasukkan neraka. Maka dia punya cawan juga. Nah, setiap ada cawan di depan tahta raja, itu harus diisi. Demikian juga, saudara, di hadapan tata Allah dan tata Tuhan Yesus, ada cawan hari ini. Jadi di alam roh ini, saudara harus mengerti, 2 cawan ini menentukan keselamatan bagi seluruh dunia. 1 cawannya setan, 1 cawannya Tuhan. Saudara, ini tidak bisa saya masukkan di sini. Karena kalau semua saya masukkan pewahyuan, maka buku ini akan tebal 5 cm. Dan mungkin saudara akan sangat sukar untuk membaca. Tapi saudara perlu menambahkan. Jadi saudara dengar, mana yang lebih cepat terisi? Saudara, saya berdoa, cawan emas Tuhan cepat terisi dengan doa orang kudus. Makanya saudara, setan tahu, jangan penuhi cawan emas ini. Sebab kecepatan Tuhan datang tergantung di sini. Anda mengerti maksud saya? Di dalam surat Petrus dikatakan bahwa kitalah orang-orang yang mempercepat kedatangannya. Siapa kita? Imam. Apa yang dilakukan imam? Berdoa. Makanya setiap hari kemudian kita punya 24 pintu gerbang surga. Bersyukur imam-imam di tiap jam itu ada yang masuk. Saya bersyukur. Ingatlah imam-imam yang bertugas di jam-jam saudara. Ingatlah kamu mengisi cawan emas Tuhan. Tetapi ada 1 cawan lagi, yaitu cawan emas setan percabulan. Saudara dengar, ini pun diisi dengan perjinahan, percabulan.
bahkan darah orang kudus. Saudara, kenajisan semuanya itu menyerang orang-orang kudus. Dan saya mau tanya ke saudara, kira-kira cepat mana terisi? Cawan doanya Tuhan atau cawan percabulan hari ini? Saya mau dengar dari saudara. Saya yakin saudara sama dengan saya. Cawan kenajisan cepat. Karena apa saudara? Perhatikan, catat. Yang ngisi 2 cawan ini harus dari gereja. Bukan dari orang luar. No. Saudara, iblis bertata di gereja. Anda ngerti sekarang? Iblis itu menggagalkan doa. Anda boleh main musik, Anda boleh memuji, jangan doa. Pujianmu bukan doa. Permainan musikmu bukan doa. Berbeda saudara, engkau ada di kafe, engkau kerja main musik bukan doa. Tetapi kalau engkau di gereja, nyanyianmu itu doa. Iblis gak suka. Makanya iblis tahan supaya jangan kemenyan itu masuk ke cawan emas Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara, doa mana yang mengisi cawan emas Tuhan? Doa yang seperti apa yang mengisi cawan emas? Apakah doa minta anak? Apakah doa permohonan minta baju, minta rumah, minta makan minum, ataukah doa untuk jiwa-jiwa? Yang benar doa syafaat. Anda mengerti sekarang? Sebab imam tidak pernah berdoa untuk kebutuhan. Karena kebutuhan itu milik Tuhan. Urusanku soal kebutuhan. Tapi kamu doa syafaat. Apakah setan suka ada pemusik yang bersyafaat? Apakah setan suka ada pemuji bersyafaat? Setan paling benci ada keluarga yang bersyafaat, ada keluarga yang doa pagi, benci. Makanya saya tadi sudah katakan tuh, orang Kristen yang tidak bangun jam 4:30 doa, itu tempat tidurnya penuh ular. Dan mereka tidur dengan ular. Dan anak-anak muda, orang tua, dewasa muda, dikuasai ular. Pendeta-pendeta muda, gembala-gembala muda, termasuk gereja yang punya jemaat ribuan, ular semua. Dengar saudara, Anda timbang sendiri. Apa yang saya sampaikan ini Anda akan mengerti. Jadi ini cepet-cepetan saudara. Makanya ketika metre ke-7 dibuka, surga sunyi senyap. Saudara, bagaimana membuat surga sunyi senyap? Ketika ada doa syafaat. Catat saudara dengar. Surga sunyi senyap setengah jam. Karena ada kemenyan yang naik. Dan doa syafaat keselamatan jiwa-jiwa. Perhatikan. Ketika kemenyan ini nanti dilempar ke bumi sebagai api, saudara. Itu ada di surat Wahyu. Terjadi keselamatan jiwa. Surga bersorak-sorai. Saudara, kesenyapan saya yakin menunggu satu orang bertobat. Anda mengerti? Kesenyapan itu terjadi ketika saudara nonton sepak bola. Perhatikan ini, perhatikan. Sebab saya mendapatkan ini pewahyuan. Kesenyapan itu seperti seorang yang sedang menonton sepak bola. Dan kemudian seorang pemain striker sudah mendekati yang namanya garis penalti. Dan dia berlari dengan cepat. Kemudian dia melewati musuh-musuhnya. 1 musuh, 2 musuh, 3 musuh. Dan dia tendang. Betapa sunyinya waktu itu. Dan ketika bola masuk, apa yang terjadi saudara?
seluruh stadion bersorak gemuruh kemenangan. Bukankah itu? Anda mengerti sekarang? Tuhan menunggu sorak kemenangan, satu jiwa bertobat. Tuhan Yesus berkata, satu orang bertobat itu lebih daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Satu jiwa bertobat, surga bersorak-sorai. Saudara dengar, surga tidak pernah bersorak-sorai ketika engkau lulus kuliah, gelarmu S3, S4, sampai S-teler. Surga tidak pernah bersorak-sorai. Surga bersorak-sorai ketika satu orang saja bertobat. Bagaimana saudara bertobat? Karena ada dupa yang naik. Ada pendoa syafaat yang berdoa. Ada pemuji, ada pemusik yang berdoa. Makanya fire prayer meeting kita lakukan Kamis. Tujuannya itu. Jangan saudara teman-teman PWA-nya pikirnya kayak ngejob. Tidak saudara, engkau membuat sunyi senyap. Makanya Tuhan mencari pujian penyembahan yang berkenan. Personal yang berkenan. Sebab untuk membawa naik, masuk mengisi cawan emas Tuhan, itu adalah doa orang benar. Oh, dahsyat saudara, mengerti sekarang ya. Anda mengerti sekarang. Kenapa kita perlu bersyafaat? Karena bersyafaat itu saudara mengorbankan diri saudara, bukan kepentingan pribadi. Doa keberhasilan tidak membuat surga sunyi senyap dan akan bersorak-sorai. Mari rajinlah berdoa saudara, ayo bangkitkan orang Kristen menjadi pasukan doa pagi. Setiap pagi Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus bersorak-sorai, setengah jam sepi menunggu gol masuk saudara. Setiap pagi satu orang bertobat. Oh dahsyat Tuhan. Katakan amin. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nah perhatikan. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari emas, dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, doa syafaat kita, ingat, yang mengisi cawan emas Tuhan, itu akan dipakai menjadi api yang membawa pertobatan, tapi yang api yang menghukum dunia. Sebagaimana iman Nuh. Saudara, ketika Nuh diperintahkan Allah, dia bapak orang beriman, dia punya kesaksian iman, Nuh taat, Nuh hidup berkenan, dia bangun itu namanya kapal. Oleh karena imannya, dua yang dia dapat, menyelamatkan dunia, menyelamatkan keluarganya. Saudara perhatikan, perhatikan di Kejadian 6. Nuh menyelamatkan keluarganya karena iman, dan Nuh menghukum dunia karena iman. Anda mengerti sekarang? Itulah doa kita. Setiap pagi kita berdoa, makanya kalau doa jangan tidur. Kalau doa jangan tidur. Anak-anak muda, kamu ngerti sekarang, doamu dibutuhkan di surga. Orang tua yang suka tiduran itu, dewasa muda juga, Anda pikir main-main ya doa? Hah?
Anda pikir ini main-main, saudara? Ada orang enaknya bilang, saya nggak biasa Pak doa pagi. Anda pikir main-main ya? Tidak pantas Anda melayani Tuhan. Anda tahu betapa berharganya. Saya berharap anak-anak muda melek. Ini bukan tradisi gereja. Ini serius, saudara. Semua ngalami ngantuk kok, saudara. Saya pun berjuang. Kemarin saya baru tidur setengah 12 malam. Ngantuk, saudara. Tapi aku tahu doaku berharga. Aku sungguh-sungguh, saudara. Jangan main-main, saudara. Anda doa tapi tidur. Dan Anda berkata sudah doa pagi. Makanya saudara harus pelajari buku ini dengan hikmat Allah. Jangan merasa sombong, saudara. Anda pikir melajari buku ini hanya sepintas lalu. Anda tidak akan mencapai pada tujuan Allah. Karena api itu dicampur dengan doa orang kudus. Ketika meterai ketujuh dibuka oleh Tuhan Yesus, maka sunyi senyaplah surga. Artinya surga menantikan kemenyan yang naik sebagai lambang dari pelayanan keimaman, yaitu doa syafaat. Betapa pentingnya doa syafaat yang setiap hari dinaikkan oleh para imam di bumi, sehingga surga sunyi senyap melalui terbangunnya rumah rohani. Di dalam setiap kehidupan orang percaya, maka bumi terhubung dengan surga. Dahsyat. Pelayanan keimaman terjadi karena Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai penggenapan segala sesuatu terjadi. Saudara, kenapa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia sebagai pengantara. Dan setiap doa yang dinaikkan dalam nama Yesus, doa itu menjadi kemenyan yang masuk cawan emas. Doa di luar nama Yesus tidak pernah masuk. Jadi dengar, saudara, catat. Doa orang agama lain tidak pernah masuk cawan emas Tuhan. Saudara dengar, kalau kita tidak berdoa, cawan tidak dapat penuh. Saudara, ini menentukan sekali loh cawan ini. Karena ada satunya, yaitu cawan percabulan. Orang Kristen berhenti doa syafaat, cawan percabulan makin gila. Saudara, ini percepatan banyak ini. Ini ngisi terus ini. Dan itu yang membuat setan bertahta di gereja. Saudara dengar. Ingat, semua cawan ini harus dari orang kudus. Karena cawan inilah yang akan membawa ke neraka. Yang satu cawan inilah yang akan menyelamatkan. Jadi saudara dengar, iblis membuat Anda tidak berdoa. Karena iblis tahu doa yang diterima hanya doa dalam nama Yesus. Saudara jangan terkecoh. Saudara pikir Anda berkata dengan teman yang dimana dia bukan Kristen atau Kristen KTP dan saudara berkata titip doa ya. Saudara, itu bohong. Kita nggak perlu titip doa kepada orang di luar Kristus karena doanya tidak pernah diterima. Anda mengerti maksud saya? Surga itu menunggu doa dalam nama Yesus. Makanya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena dia yang mengesahkan semua doa saudara. Dia yang melayakkan saudara. Dia yang memperkenankan saudara. Jadi jangan latah seperti orang lain. Saudara berpikir, tolong doakan ya supaya saya selamat. Kamu ngomong sama siapa? Saudara kalau minta doa sama saya, doa saya naik.
Tapi kalau saudara minta doa sama pembantu saudara, karyawan saudara, itu cuman lip service. Anda mengerti sekarang? Tidak ada doa yang layak hari ini, saudara. Hanya doa dalam nama Yesus. Iblis tahu, jangan pakai nama itu. Tetapi bersyukur melalui buku memahami Injil dalam keimamatan semua dibuka. Makanya saya berani berkata, penggenapan rahasia keputusan Allah melalui buku ini disingkapkan saudara. Dan saudara menjadi generasi yang baru, Kristen yang baru, yang membuka pewahyuan ini supaya Anda mengerti kebenaran dan tidak menjadi orang-orang latah, sehingga Anda sama dengan dunia. Anda tidak sama. Ingat, doa kita ditunggu. Anda tidak berdoa, tidak ada doa yang naik ke cawan emas. Betapa pentingnya kita berdoa setiap pagi. Berdoa syafaat. Katakan amin. Halaman 38. God bless you all.